warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah shalat jihad, para ustaz, hujjah, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, membaca dan mengaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama belajar di sini, belajar untuk tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Karena pembahasan yang lalu, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kita mengeluh kecuali hanya kepada Allah saja. Kalaupun kita harus mengeluh, harus mengadu, maka aduan kita jangan ngadu ke kantor polisi, jangan ngadu ke Pak RT. Pak RT-nya aja puyeng ya teh. Jangan, apalagi ke Pak RW, urusannya banyak. Ngadunya ngadu ke Allah saja, ngeluhnya ngeluh kepada Allah saja. Orang yang pagi-pagi udah ngeluh, artinya dia memulai harinya dengan keluhan tentang kesulitan hidup, itu sama saja dia mengeluh kepada Tuhannya. Jadi orang yang dijadikan tempat keluhannya itu jadi semacam Tuhan. Artinya dia juga menyekutukan Allah. Na'udzubillah subhanallah. Jadi mulailah kita belajar dari sekarang, belajar tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Bangun subuh, kalau mau ngeluh, ngeluhlah kepada Allah. Ngeluh dan mengadulah kepada Allah tentang kesulitan-kesulitan hidup. Boleh kita mengeluh kepada Allah, boleh. Tapi kalau kepada selain Allah nggak boleh. Siapapun itu jangan kita jadikan tempat keluhan. Kemarin kita diajarkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini menyeberang lautan dan mengadukan kesulitan-kesulitan Bani Israel hanya kepada Allah saja. Allahumma lakal hamdu wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hanya milik-Mu lah segala puji dan Engkaulah tempat pengaduan. Engkaulah tempat berkeluh kesah dan Engkau yang pasti dimintai pertolongan. Aku mohon pertolongan kepada-Mu ya Allah untuk mengalahkan Firaun dan menyelamatkan kami semua. Itu aduan atau keluhan Nabi Musa kepada Allah ketika melewati laut merah. Ini mengeluh dan mengadu hanya kepada Allah. Diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat dan juga kita untuk membaca doa ini. Ngomong-ngomong, udah hafal belum doanya? Udah. Bang Aceng udah hafal tuh, punya koleksi banyak dia. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagus juga illa billahil azim. Bagus juga ditambahin wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Aku minta tolong kepada Engkau ya Allah untuk mengatasi kesulitan atau kerusakan yang ada pada kami, dan aku memohon kepadamu kebaikan urusan kami seluruhnya. Urusan rumah tangga bagus semuanya, urusan sekolah beres semuanya, urusan kerjaan beres semuanya. Ini nas'aluka sholaha amrina kulli. Kita minta seluruh urusan kita diberikan kebaikan oleh Allah. Ini doa-doa ini hanya kepada Allah lah kita panjatkan atau kita mohonkan. Jangan kita mintakan kepada selain Allah. Ini diajarkan oleh Rasulullah kita untuk hanya mengeluh kepada Allah saja. Nah kalau nggak ngeluh gimana? Cakep lagi.
Kalau nggak ngeluh malah bagus, itu namanya ridho. Nah, pada pembahasan berikut ini ada kaitannya dengan ridho, dengan suka hati atau sukacita seorang muslim ketika menerima takdir, ketetapan-ketetapan Allah meskipun pahit. Itu yang namanya ridho. Ada di halaman 47. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa man asbaha ay dakhala fi sabah li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wa man asbaha ay dakhala fi sabahi, barang siapa yang masuk di pagi hari li umurid dunya hazinan, dia bersedih karena urusan-urusan dunia, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh dia masuk di waktu pagi dalam keadaan murka atau marah kepada Allah. Dia sama saja marah kepada Allah. Wal makna, maksudnya man hazuna ala umurid dunya, barang siapa yang bersedih cuma gara-gara urusan dunia, faqad ghadiba ala Allah, maka sama saja dia marah kepada Allah. Li'annahu lam yarda bi qada'illah, karena sungguhnya orang itu tidak ridho kepada ketetapan Allah. Walam yasbir ala balaihi, dan orang itu tidak sabar atas bala, atas ujian Allah. Walam yu'min biqadarihi, bukan biqadri tapi biqadar. Bedanya kalau kita baca qadrun, kalau kita baca qadrun sama seperti ada di surat Lailatul Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri, itu artinya kemuliaan. Lailatul Qadri itu artinya malam kemuliaan. Kalau di sini dalnya jangan disukunin. Kalau di buku sukunnya, dalnya fathah. Biqadarihi. Nah, kalau qadrun artinya kemuliaan, kalau ini qadar. Qadar ini artinya takdir, ketetapan Allah, qadar. Walam yu'min biqadarihi, dan dia tidak beriman kepada takdir Allah. Lianna kullama waqa'a fid dunya, karena sesungguhnya semua yang terjadi di dunia fahuwa biqadaillahi ta'ala, maka semua itu dengan ketetapan Allah ta'ala, wa qadarihi, dan juga dengan qadar atau takdirnya Allah ta'ala. Ini tentang iman, rukun iman yang ke-6. Rukun iman kita tahu ada berapa, Pak? Ada 6. Iman yang pertama, rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Langsung yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Ini iman yang paling susah. Iman kepada malaikat, iman pasti kita. Orang sering kita juga tawasul ada malaikatul muqarrabin, dan kita yakin percaya bahwa Allah menciptakan makhluk yang selalu taat kepada Allah, nggak pernah bangkang, namanya malaikat, ngurusin urusan-urusan yang sudah Allah perintahkan. Iman kepada malaikat. Nah, yang terakhir ini yang agak susah dan butuh belajar terus. Kita ngaji di sini, kemudian pelan-pelan kita amalin. Ini namanya belajar untuk mengamalkan iman atau untuk mengaplikasikan iman kepada qada dan qadar. Rukun iman ya harus yang 6 itunya. Harus mulai dari pertama iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Baik takdir berupa takdir buruk maupun takdirnya takdir yang bagus, takdir baik, itu semuanya dari Allah. Semuanya dengan izin Allah. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, pemahamannya, berarti yang terjadi sekarang itu sesuai dengan kehendak Allah. Termasuk kita ngaji di sini, ini sesuai dengan kehendak Allah atau keinginan Allah. Allah ingin orang yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang ngaji. Dan nanti karena kebiasaannya ngaji, maka insya Allah ujung hayatnya juga lagi ngaji. Mau sekarang apa ntar ujungnya? Ntar aja ya, belum hatam. Pokoknya seorang itu mati ala ma'asyalih. Seorang itu akan meninggal sesuai dengan cara hidupnya dia. Kalau hidupnya dulu ya empang orkes,
gitu aja pokoknya. Kalau nggak nyawer, pokoknya di situ. Maka nanti biasanya meninggalnya di tempat itu juga biasanya, sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Yang kebiasaan hidupnya ngaji, malam Rabu ngaji, malam Kamis ngaji, malam Senin ngaji, insya Allah dia itu meninggalnya pas lagi ngaji juga. Minimal walaupun bukan lagi ngaji, dia lagi nunggu ngaji. Kayak bapak-bapak kemarin malam Senin, malam Minggu kan pada lagi nunggu ngaji ya. Gue pengen ngaji lagi nih malam Rabu. Begitu ya kira-kira ya? Iya, kan pengen pada ketemu Pak Agus lagi. Gue pengen bareng-bareng lagi ya, kan lagi pada nunggu. Ntar nih kita udahan ngaji, ini juga lagi pada niat lagi kan, lagi pada niat lagi. Minggu depan lagi pengen ketemu Bang Oli lagi ngaji lagi, kan lagi niat. Dan niat itu nggak bakal batal. Terus mulai dari malam ini selesai, malam Kamis, malam Rabu, itu ada niat semuanya. Semua niat itu berlangsung terus selama tidak ada yang membatalkan. Niat kita pengen ketemu malam Rabu lagi, pengen ketemu malam Rabu untuk ngaji lagi, maka niatnya tidak putus. Nah, orang yang terus menunggu dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya, maka minimal walaupun dia wafatnya tidak saat melaksanakan kebaikan, minimal dia lagi niat untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan rutin itu. Tiap malam Rabu, tambahin lagi misalnya ada yang malam Rabu, mau malam Minggu boleh, mau malam Jumat. Di sini juga malam Jumat ada, mau lihat ya? Ada. Ini lagi pada nunggu malam Jumat kan ya? Iya, lagi pada nunggu malam Jumat. Ini namanya meniatkan kebaikan demi kebaikan yang insya Allah akan kita laksanakan. Nah, kembali kepada pembahasan ini, orang yang bersedih, yang di waktu pagi-pagi dia sudah bersedih atas kehidupan urusan dunianya. Urusan dunia dia sedih, anak-anak tahun ajaran baru belum beli buku, mana seragamnya, yang kemarin pada kecil semuanya, sedih aja, ditegur sama orang cemberut aja. Jadi pengennya orang-orang pada tahu kalau dia susah. Bukan orang sini mah semuanya senyum semua ya. Orang sini kan semua ceria semuanya. Ini ada orang pagi-pagi cemberut aja gara-gara mikir urusan dunia sekolah, urusan dunia bayar kontrakan, urusan dunia token habis bunyi mulu, tit bunyi mulu, mikirin urusan dunia semuanya, tapi sedih dia dan menampakkan kesedihan itu pada orang. Pokoknya orang biar tahu kalau gue lagi sedih. Namanya ini sedih. Ini sama aja, orang ini lagi marah pada Allah. Orang ini lagi dongkol sama Allah. Pantas nggak kira-kira kita dongkol sama Allah? Nggak pantas. Orang tinggalnya jadi buminya Allah, tinggal di tanahnya Allah, tapi berani-beraninya dongkol atau marah kepada ketetapan Allah. Nah, terus harusnya bagaimana? Harusnya kita sabar. Kaitannya dengan yang kemarin, kita sabar dan tidak mengeluh. Sabar itu artinya tidak mengeluh. As-sabru tarkul jaza. Sabar itu tidak mengeluh. Kalaupun harus mengeluhlah hanya kepada Allah. Minimal kita harus sabar terhadap ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang menimpa kita. Karena ujian, cobaan yang menimpa kita itu semua sesuai dengan qadha-nya Allah dan qadarnya Allah. Bedanya qadha dengan qadar itu, qadha adalah semua yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz dan itu sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan pengetahuan Allah. Namanya qadha. Yang tercatat bahwa besok kita pergi ke tempat kerja masing-masing, kemudian ada yang dapat rezeki nomplok, kemudian ada yang kemudian dimarahin bos. Besok nih misalnya ada yang kemudian dagang diantara kita tapi dagangannya rugi. Itu semua udah tercatat, namanya qadha. Namanya qadha, ketetapan Allah. Semuanya sudah tercatat, sudah ada di Lauhil Mahfuz. Allah tahu yang bakal terjadi. Jangankan besok, yang seminggu ke depan itu Allah tahu. Dan bukan cuma yang besar-besar seperti urusan rizki atau
proyek yang gagal, boncos, bukan cuma yang besar-besar, yang kecil-kecil aja. Kita masuk kamar mandi, di kamar mandi kita nggak cebok, Allah tahu. Itu artinya sudah qada yang akan datang. Semua mulai dari awal penciptaan dan yang nanti akan terjadi, itu semua sudah tercatat, namanya qada. Nah, apa itu qadar? Qadar itu takdir. Takdir itu yang sudah terjadi, namanya qadar. Tadi si Ali sholat maghrib. Dia sholat maghrib. Udah belum sholat maghribnya, Pak? Udah, namanya qadar. Qadar ini pun sudah termasuk, qadar ini pun ini sudah dengan kehendak Allah. Artinya sesuai dengan kehendak Allah. Kita yang maghrib tadi udah mulai duduk di sini sampai detik ini namanya qadar. Ini juga sesuai dengan ketetapan Allah. Antara qada dan qadar tidak meleset. Allah mengetahui seluruhnya full sampai nanti, sampai akhir hayat seseorang atau sampai kiamat, semua catatan itu ada, Allah tahu. Dan nanti qadarnya tidak akan meleset dari qada. Besok, misalnya besok ada catatan di sana, qadanya ada catatan orang yang dapat rezeki, ada yang transfer 1 M misalnya, itu nggak bakal meleset. Qadarnya besok takdirnya pasti gitu, nggak bakal meleset. Karena nggak bakal meleset, ya kita nggak usah ngoyo-ngoyo amat. Nggak usah ngoyo-ngoyo amat, nggak bakal meleset. Rizki kalau sudah Allah tuliskan untuk kita, itu nggak bakal mampir ke tetangga, nggak bakal. Tapi kalau memang sudah Allah tetapkan memang bukan milik kita, ya nggak bakal juga mampir ke rumah kita. Udah pasti itu. Qada itu sudah tercatat di sana dan qadarnya tidak akan meleset. Nah, sebagian pengetahuan malaikat ini ada yang bisa membaca atau ada yang Allah izinkan untuk mengetahui sebagian dari takdir. Tapi tidak full, nggak semuanya. Ada yang bisa mengetahui, itu malaikat. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau kita enggak. Kalau kita sama sekali gelap, jangan kata besok, ntar habis sisa kita makan apa nggak tahu, kecuali kelompoknya. Kelompok berapa sekarang, Pak? Kelompok 3. Nggak ada yang tahu kita mau makan apa ntar, kecuali yang kelompoknya yang tugas. Ini kan namanya kita masih rahasia, masih gelap. Yang namanya qada dan nanti akan terjadi apa, itu masih gelap. Karena kita masih gelap semuanya, maka usahakan yang akan kita kerjakan, usahakan yang kita lakukan ini yang baik-baik. Karena apa yang kita lakukan, hal-hal yang baik ini merupakan tanda-tanda bahwa di sana catatannya juga baik. Kayak kita sholat maghrib, habis sholat maghrib ngaji, habis ngaji nanti sholat isya. Ini kita usahakan terus begini. Itu berarti tanda-tandanya memang catatan Allah di sana adalah catatan yang baik-baik buat kita. Jadi kita upayakan, walaupun masih gelap, tetap kita harus, istilah saya itu, harus menciptakan takdir kita. Artinya menciptakan takdir kita, sebenarnya kita bukan menciptakan, tapi kita menyesuaikan. Kita besok bangun subuh, itu karena memang sesuai dengan catatan Allah, kita orang yang sholat subuh terus, nggak pernah putus. Nah, ini yang namanya rahasia takdir. Untuk manusia semua pada umumnya takdir itu masih rahasianya Allah. Nah, naik setelah itu ada pengetahuan malaikat. Sebagian malaikat ada yang Allah berikan izin untuk tahu, yang di sisi manusia, yang di dalam pengetahuan manusia itu masih gelap, tapi malaikat sebagian ada yang tahu. Di antaranya malaikat Israel. Udah ada yang pernah ketemu belum? Malaikat Israel. Malaikat Israel tahu catatan. Emang tiap pagi sore kan dilihatin mulu. Udah ada belum di Bintaro nih, RT berapa nih? Udah ada catatannya. Nanti besok juga gitu dilihatin lagi. Udah ada catatannya. Oh, ini 3 hari lagi. Tahu malaikat Israel. Karena memang dengan izin Allah dikasih catatan itu. Malaikat Mikail, pembagian rizki, tahu besok akan ada yang transfer nih, bakal ini tahu. Sebagian yang belum terjadi, untuk malaikat sebagian sudah ada yang Allah berikan bocoran, karena memang tugasnya itu. Tapi nggak full malaikat tahu. Ada yang malaikat gelap juga, dan yang tahu cuma siapa? Cuma Allah yang tahu.
Jadi jangan dikira malaikat tahu semuanya, enggak. Malaikat juga kadang-kadang itu ada yang rahasia untuk para malaikat dan tidak tahu. Contohnya malaikat Israel itu pernah catatannya harusnya mati nih, harusnya orang ini mati 3 hari lagi. Ternyata nggak jadi mati. Malaikat Israel, lihatlah catatan kemarin tadi kemarin ada nih catatannya, tahu-tahu hilang. Itu rahasia Allah. Dan yang seperti itu cuma Allah yang tahu. Jadi saya ulang lagi, takdir di kalangan atau di tahap pengetahuan manusia gelap. Makanya kita nggak usah nebak-nebak. Besok madep ke ini, madep ke wetan, terus besok akan ada yang datang melamar anak lu. Nggak ada dah, gitu-gitu nggak ada. Gelap pokoknya buat manusia. Kalau buat malaikat sebagian ada yang Allah bukakan, tapi nggak full. Nah, yang full cuma Allah yang tahu. Ada sahabat atau orang yang selalu menyertai Nabi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, orang yang selalu menyertai Nabi Daud atau muridnya Nabi Daud. Nabi Daud itu pernah didatangi oleh malaikat Israel. Biasa kalau para nabi itu biasa yang silaturahim, malaikat Israel biasa, malaikat Jibril ya paling nanyanya mau ngobrol apa mau nyabut gitu doang. Kalau kita datang ya bukan silaturahim, memang udah waktunya. Kalau para nabi yang didatengin malaikat Israel itu biasanya sowan atau silaturahim aja, ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal, beberapa hal. Nah, satu waktu Nabi Daud ini pernah ditanya, itu siapa pemuda itu? Oh, itu murid saya, itu yang selalu mendekati saya. Kenapa Israel? Di sini di catatanku 3 hari lagi. Oh iya, 3 hari lagi. Nah, itu kan berarti sebagian yang sudah diketahui malaikat Israel dikasih tahu juga kepada Nabi Daud. Jadi para nabi sebagian udah ditahu juga. Cuma tetap nggak full, tetap tidak full. Sesuai catatan 3 hari lagi. Hari kedua Nabi Daud nungguin. Malaikat Israel udah pamitan lagi, udah pamit. Hari kedua malaikat Israel, Nabi Daud nunggu. Hari ketiga ditunggu 1 jam, 2 jam, kok masih hidup. Hari keempat, hari kelima lah, ini kok masih hidup. Orang yang sudah dalam catatan Israel ini sudah mati harusnya 3 hari, tapi kok masih hidup juga. Sampai bertahun-tahun itu, sampai 20 tahun masih hidup juga. Nah, sebelum 20 tahun, sebelum sampai 20 tahun ini, beberapa waktu setelah kejadian ini, sowan lagi malaikat Israel, silaturahim lagi, ditanyakan hal ini kepada malaikat Israel oleh Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu orang yang kemarin catatannya 3 hari lagi meninggal, orang yang selalu bersama saya, itu mana? Katanya meninggal, kok masih hidup sampai sekarang, kata Nabi Daud. Jadi begini, di hari ketiga, begitu saya pengen datang ke rumah orang itu melaksanakan tugas, Allah bilang kepadaku, kata malaikat Israel, Allah perintahkan kepadaku, wahai malakal maut, wahai Israel, sungguh orang ini sebelum dia keluar tadi pagi ketemu tukang minta-minta, kemudian dia sedekah dengan segenap keikhlasannya, dan tukang minta-minta itu berdoa, dia sedekah 20 dinar, 20 uang keping, uang emas, dan dia masih pengemis atau tukang minta-minta ini berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan dan panjangkanlah umurnya, kata tukang minta-minta. Kan biasa kita dengar ya panjangin umurnya ya Den, panjangin umurnya Neng, ya biar berkah. Nah, kemudian Allah mendengar doa tukang minta-minta ini, maka aku tambahkan setiap keping dinar itu aku tambahkan 1 tahun, ada 20 dinar. Jadi berapa tahun tambahnya Pak? 20 tahun. Itu yang namanya takdir. Takdir tetap rahasia. Untuk manusia apalagi, untuk malaikat sebagian itu ada yang rahasia. Nah, yang tahu full itu hanya Allah. Lantas kita bagaimana? Apakah kita harus tetap dalam kegelapan? Ya enggak. Yang tadi kita udah bahas, hendaknya kita menciptakan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus. Karena perbuatan-perbuatan bagus
ini tanda bahwa catatan kita di sana adalah catatan orang-orang bagus, orang-orang yang selamat. Apa itu perbuatan-perbuatan yang perlu kita cetak atau perlu kita lakukan? Gampang, pokoknya ikuti perintah-perintah Allah dan jauhkan larangan-larangan. Waktunya sholat subuh, bangun azan, itu berarti Allah takdirkan kita masih hidup. Setiap ada takdir subuh kita kan kita masih hidup misalnya. Setiap ada takdir maka di situ ada kewajiban. Karena kita ngalamin subuh maka kewajiban yang harus ditunaikan adalah sholat subuh. Terus masih hidup lagi, masih hidup, masih hidup sampai jam setengah 6. Setengah 6 kita masih ditakdirkan hidup oleh Allah. Setiap takdir ada perintah di dalamnya. Apa perintah di pagi-pagi itu? Ya minimal kita nyenengin keluarga, kasih belanja sama bini misalnya. Itu infak juga, itu sedekah yang paling bagus pada keluarga. Kalau ada lebihnya ya tetangga, ajarin orang rumah, ajarin untuk sedekah. Kalau masak dilebihin dikit, tetangga sebelahnya kiri kanan paling enggak yang nyium baunya, digoreng ikan asin, bakwan kecium, tapi baunya doang kagak pernah dibagi kan kasihan. Nah yang depan, yang kiri, kanan minimal dikasih, diajarin orang rumah buat sedekah. Itu kita melaksanakan hal-hal baik. Nah hal-hal baik ini insya Allah adalah tanda bahwa takdir kita atau ketetapan kita akan yang baik di sana. Itu caranya hadirin. Jadi jangan mentang-mentang gelap, bodoh gelap. Gelap pokoknya kan semua terserah Allah, nggak boleh. Kalau kita bilang semuanya terserah Allah, itu namanya kita Jabariyah. Jabariyah itu artinya kita pasrah, kemudian kalah dan gak mau berbuat apa-apa. Sebenarnya itu penyakitnya orang malas yang begitu. Dia gak mau ngapa-ngapain. Nah kata Rasulullah, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Pokoknya berbuat baiklah, karena segala sesuatu itu akan disesuaikan dengan penciptaannya. Kalau kita disesuaikan atau kita memang diciptakan untuk selamat akhirat, maka di dunia ini kita perbuatan kita sesuai. Perbuatan kita adalah perbuatan orang-orang yang selamat di akhirat, yaitu saat sering ibadah, ikhlas, ridho, dua-duanya zahir maupun batin. Ibadahnya ibadah zahir maupun ibadah batin. Saya sampaikan ibadah zahir di sini yang kelihatan. Kenapa harus juga ibadah zahir? Karena memang ibadah zahir itu Allah lihat juga. Allah nggak cuma ngelihat ruku sujudnya kita, langkah-langkah kita ke musola, bukan cuma ngelihat itu, tapi Allah juga ngelihat hati kita. Hati kita niatnya apa datang ke sini, hati kita niatnya apa waktu sholat, itu semua Allah lihat semua saudara. Allah bisa melihat. Kalau kita bisa menutupi aurat waktu sholat, kan kita wajib menutup aurat. Cacat-cacat kita yang jelek-jelek dari badan kita bisa kita tutupin. Tapi kalau cacat hati kita nggak bisa tutupin dari Allah. Terus bagaimana kita harus menutupin? Nggak bisa udah. Terus yang layak harusnya bagaimana? Harusnya kita langsung merasa bahwa kita emang banyak kurangnya ya Allah. Waktu sholat kita langsung, ya Allah saya banyak kurangnya. Sholat saya masih kadang kurang ikhlas. Sholat saya kadang-kadang takbir doang ingatnya, lebihnya banyakan ingat yang lain. Langsung kita merasa diri kita lemah. Ini yang namanya zahir dan batin. Batinnya juga harus tunduk kepada Allah. Kalau dua-duanya bisa diamalkan hadirin, kita bisa melakukan perbuatan baik zahir badan kita, dan juga hati kita batinnya kita berusaha baik juga. Insya Allah qadha atau catatan Allah di sana memang kita orang-orang yang baik. Amin. Kalau kepleset gimana? Kepleset maksiat, ya buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah, saya nggak sengaja. Angkat saya Allah, hindarkan. Langsung buru-buru kalau ada maksiat. Kalau ada cobaan, kesulitan, langsung ngadu pada Allah, sabar. Sabar, jangan ngeluh, tapi keluhnya hanya kepada Allah saja. Kalau ada taat atau ibadah, bisa ngaji,
bisa sholat, bisa puasa, bahkan Senin Kemis sunnah, buru-buru mengakui bahwa ini bukan saya ya Allah, ini Engkau yang menuntun saya bisa ngaji, Engkau yang menuntun saya bisa sholat, saya emang gak bisa apa-apa. Jadi setiap takdir itu pasti ada kewajiban atau ada perkara yang harus kita tunaikan. Ringkasnya, takdir itu tidak akan meleset dari 3 hal, saudara. Ada 3 hal, 4 maaf. Takdir tidak akan meleset dari 4 hal. Yang pertama musibah, yang kedua nikmah, yang ketiga taat, yang keempat maksiat. Takdir nggak bakal meleset dari 4 itu. Saya kasih bocoran itu. Saya kasih bocoran. Pokoknya takdir nggak bakal meleset dari 4 itu. Kalau nggak musibah, nikmat, atau taat. Taat itu sholat maksudnya. Sholat, bisa puasa, itu namanya ditakdirin. Bisa sholat, ditakdirin bisa puasa, itu namanya takdir baik. Kalau nggak taat, satu lagi apa? Maksiat. Nikmat, musibah, taat, maksiat. Udah itu aja. Kita bisa sholat maghrib, kita bisa ngaji, berarti kita dapat takdir. Takdirnya takdir apa tuh? Bukan. Apa? Taat. Kalau takdirnya kita dapat takdir taat, maka buru-buru kita ngaku dalam hati kita, bukan saya yang bisa sholat ya Allah, saya emang gak bisa apa-apa, bukan saya yang bisa ngaji. Sampai kita misalnya cuma wudhu aja wudhu, dalam hati kita harus, ya Allah Engkau yang nuntun saya bisa wudhu ini, saya emang gak bisa. Jadi kalau kita ditakdirkan bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik berbentuk ibadah, maka buru-buru kita yakini bahwa ini Allah yang nuntun. Ada yang ditakdirkan maksiat, maka yang harus dia tunaikan segera taubat, penyesalan. Taubat itu ya isinya penyesalan dan lisannya istighfar, astagfirullahaladzim. Taat, maksiat. Ada yang ditakdirkan nikmat. Kalau ditakdirkan nikmat, dapat transfer 2M misalnya. Itu kira-kira kewajibannya apa? Alhamdulillah itu apa namanya? Syukur. Kalau ditakdirkan musibah, perintahnya apa? Sabar. Udah takdir pokoknya nggak meleset dari itu, dari 4 itu. Kalau musibah maka tuntutannya kita harus sabar. Kalau nikmat tuntutannya kita harus syukur. Kalau maksiat tuntutannya kita harus taubat. Kalau taat kita tuntutannya harus syuhud minnah, artinya harus memandang semua Allah yang nuntun bisa baik begini, bukan kita. Ini untuk mengikis keakuan. Kalau orang udah bisa sabar waktu musibah, udah bisa tobat waktu maksiat, udah bisa syukur waktu nikmat, tapi kadang-kadang yang terakhir nih ditaat nih. Ditaat kadang-kadang masih suka kepleset. Dia sabar, dia syukur, dia tobat, tapi begitu udah bisa sholat, gua yang paling sholat rumah. Begitu bisa baca kitab kuning, gua yang paling bisa baca kitab kuning. Makanya semuanya pada nurut sama gua, jangan pada ada tuh plesetnya di situ tuh biasanya. Plesetnya di yang terakhir. Maka waktu kita diberikan kenikmat, diberikan ketaatan, takdir taat, maka harus buru-buru kita syuhudul minnah atau memandang itu semua punya Allah. Sholat kita punya Allah, ibadah kita punya Allah, hidup dan mati kita punya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya punya Allah. Jadi kita nggak punya apa-apa. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang pertama kemarin, jangan mengeluh. Kemudian nasihat yang kedua kemarin, jangan bersedih cuma karena urusan dunia. Apalagi pagi-pagi baru melek mata udah sedih aja nggak boleh. Karena orang yang sedih di pagi hari itu sama aja orang yang marah atau dongkol kepada Allah. Naudzubillah, nggak boleh sedihnya. Yang dimaksud dengan sedih di sini benar-benar menampakkan dan pengen orang-orang semua itu tahu kalau dia lagi susah. Jangan.
Kalau bisa kita itu sembunyikan semua yang sedang kita alami, derita kita, kesedihan hati kita, udah kita aja yang tahu sama Allah. Jangan yang lain pada tahu, jangan. Saya sering sampaikan itu, istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Hendaklah engkau merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhanmu. Maka ketika datang kesulitan, fatajammal. Ketika datang kesulitan kepadamu, maka tampakkanlah yang baik-baik dalam diri atau dalam air mukamu. Jadi muka kita senang aja pokoknya. Senang aja. Orang jangan sampai tahu kita lagi susah. Pokoknya disembunyiin aja. Yang tahu siapa? Kita sama Allah. Sering-sering ingat-ingat Allah. Allah, Allah, Allah. Ngadu aja dalam hati. Ya Allah, Allah, Allah. Ngadunya dalam hati. Allah tahu. Walaupun kita di dalam hati ini cuma Allah, Allah aja. Tapi Allah tahu. Kita lagi ngadu, kita lagi sedih. Sedihnya tentang satu urusan. Jadi panggilan sir atau panggilan batin kita. Allah, Allah, Allah. Ini adalah panggilan kita menghibah hanya kepada Allah. Kita benar-benar menjadikan Allah sebagai pegangan kita, tidak kepada selain Allah. Wa man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.